Kisah seorang wali yang namanya tertera di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan sama-sama membacakan sebuah kisah seorang sufi, seorang wali, namun namanya tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai ahli neraka. Ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau di kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas. Wali min auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhil Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya? Sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhil Mahfuz, engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah bagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah." Lanjut Abdul Aziz, "Subhanallah, benar-benar ikhlas dalam beribadah," kata malaikat kagum. Kemudian malaikat kembali ke Lauhil Mahfuz dan melihat nama Abdul Aziz sudah diubah oleh Allah menjadi penghuni surga. Sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah diubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, aku di neraka, yaitulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan mengubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Bila alasanku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahunan? Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar? Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun. Kau pura-pura tidur agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, maka Allah murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah. Semenjak kejadian tersebut, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di sisa umurnya tidak pernah berceramah terkecuali tentang berbakti kepada orang tua.
Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Mari kita renungkan sejenak, padahal kesalahan beliau hanya pura-pura tidur. Lalu bagaimana dengan orang yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasamkan wajahnya kepada ibunya? Wallahu a'lam. Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil, karena dikhawatirkan justru di situ ada murkanya Allah. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik pada orang tua, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.